Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kondisi yang sangat sulit dihadapi oleh seorang adalah dalam kehidupan rumah tangganya ketika dia cerai dengan pasangannya. Ini berat. Berat bagi sang lelaki, berat bagi wanita. Ya. Sangat berat. Apalagi kalau mereka sudah memiliki anak-anak. Apalagi kalau mereka sudah menjalin pernikahan dalam waktu yang lama. Ya. Belum berkaitan dengan kerabat mertua, dengan tetangga-tetangga, dengan kerabat. Artinya sesuatu yang sangat sulit. Di antara masalah yang sangat berat dalam kehidupan seorang ketika harus bercerai. Tapi dia harus hadapi. Karena syariat membolehkan cerai kalau memang ada maslahat. Nah, Allah mengajarkan kepada kita ketika dalam perceraian yang itu kondisi yang sangat sulit, baik laki-laki maupun wanita, bertakwa kepada Allah. Bertakwa. Bertakwa ketika menghadapi masalah tersebut. Makanya kalau kita baca surat At-Thalaq tersebut, Allah sebutkan kalau mau cerai ada aturannya, jangan usir istrimu tetap di rumahmu, di masa iddah ditunggu, ada aturannya. Namun kenapa banyak orang ketika mengalami perceraian tidak mendapat solusi? Kondisi semakin terpuruk, anak-anak tidak diperhatikan, ribut melulu sama bekas istrinya, ribut melulu sama bekas suaminya. Tidak selesai-selesai permasalahan, terkadang dendam-dendaman di antara mereka karena mereka tidak bertakwa ketika menjalani perceraian. Artinya mereka tidak bertakwa ketika menghadapi permasalahan yang mereka hadapi. Kita bilang sekarang ada masalah misalnya. Sebagian orang tidak bertakwa, ada masalah ekonomi mereka lagi jatuh. Kemana? Ke dukun misalnya. Atau lari dengan maksiat, menghibur diri dengan nonton yang tidak-tidak. Atau nenggak khamar. Ya. Ada masalah, mereka tidak hadapi dengan ketakwaan. Harusnya kalau ada masalah, apa? Sudah. Bangun malam, hamparkan sajadah, sujud. Selesai, mau diapain? Terus mau kemana lagi? Ya. Mau kemana lagi? Mau telepon misalnya panglima, mau telepon raja, mereka juga sekarang menghadapi permasalahan. Kalaupun diangkat, mereka juga sedang banyak masalah sekarang, sedang banyak urusan. Hati masih berharap kepada manusia sulit. Anda bertakwa kepada Allah, serahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, nanti Allah akan beri solusi dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Dan itu pengalaman banyak orang. Ya, pengalaman banyak orang. Yang jadi masalah ketika kita menghadapi permasalahan, kita tidak menghadapinya dengan ketakwaan. Ya. Harusnya kalau kita ada masalah, sederhana baca Quran. Ya. Kemudian sholat malam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sisa sedekah, ya, seperti itu. Ya. Saya sering sampaikan, saya pernah ketemu dengan seorang, dia sampai operasi berulang-ulang sampai uangnya habis. Selagi pengajian waktu itu, dia kemudian bilang, Ustaz, saya pernah mengalami seperti itu. Saya sampai divonis mati 3 bulan oleh para dokter. Ya. Duit saya sudah mau habis, mereka sudah operasi berulang-ulang. Hanya mereka udah, kamu nggak bisa lagi 3 bulan lagi, menurut perhitungan medis. Akhirnya saya ketemu dengan seorang kerabat, seorang wanita, dia berkata, sudahlah, sekarang serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa waktumu gunakan untuk puasa, sholat malam, untuk sedekah. Dan saya lakukan, Ustaz. Dia bilang, saya lakukan, saya puasa ketika itu. Kemudian saya sholat malam, ada sebagian saya sedekahkan. Saya sembuh akhirnya, sembuh tanpa operasi. Kapan kesembuhan itu Allah turunkan kepada dia? Tatkala dia benar-benar tahu bahwasanya yang menentukan segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam hatinya pun ketergantungan kepada manusia sedikit pun. Itu ibadah yang sangat mulia, ya. Jadi ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ada masalah, terkadang masalah sangat berat. Kita bingung ini solusinya bagaimana. Susah, mau telepon siapa? Apalagi enggak punya nomor telepon kawan-kawan sudah. Ditelepon kawan-kawan matiin. Telepon kawan-kawan malah pura-pura tidak tahu, ya. Mereka ingin berlari dari masalah kita, tidak ingin kecipratan. Mereka juga sulit. Mereka juga menghadapi krisis seperti kita misalnya. Ya. Kita tidak ingin dapat masalah seperti ini, tapi terkadang lewat dalam kehidupan kita. Maka jangan lupa husnudzan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.